Berpuluh-pululah tahun Republik Indonesia merdeka, baru kali ini ada war ticket untuk melihat langsung perayaan HUT RI di istana. Indonesia memang merdeka. Tapi rakyatnya mendirikan. Bentar lagi tanggal 31 Malaysia mau merayai hari kemerdekaan, guys. Abang Aska, tembak saya, Bang. Abang Aska tembak saya sekarang. Tema di Malaysia, persahabat, tajuknya kesejahteraan dinikmati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang penyambutan Hari Kemerdekaan di Indonesia yang ke-81 para sahabat. Ini merupakan ada tiket para sahabat untuk masuk untuk menonton Hari Kemerdekaan di Indonesia yang dirayakan di Jakarta macam itu para sahabat. Tetapi kalau kita menengok di Malaysia, kok di Malaysia ini kok digratiskan macam itu. Bahkan banyak yang aku tengok di tahun hari-hari kemerdekaan yang di tahun 2025 para sahabat. Ini banyak mat saleh yang datang ke Malaysia merasakan keindahan Malaysia dan infrastruktur dan juga kenyamanan hidup di Malaysia macam itu para sahabat. Tetapi kalau dekat Indonesia masih banyak rakyat-rakyat yang masih komplain, katanya Indonesia masih tidak layak disebut merdeka karena rakyatnya masih banyak yang menderita macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Berpuluh-puluh tahun Republik Indonesia merdeka, baru kali ini ada war ticket untuk melihat langsung perayaan HUT RI di istana. Hebat kalian ya, semua dijadikan bisnis. Dibuka untuk 8.100 orang. Link dan cara war tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Ngapain? Ngapain ada war tiket segala? Ngapain? Ada tiket. Namanya lu mau ngeliat orang gendut ngomong depan mic. Gampang anjir, lu tinggal buka YouTube, cari Awas Ada Sule. Nah, nonton tuh. Ya Allah. War tiket anjir. 8.100 orang. Yang bikin ide siapa? Bilang hari kemerdekaan rakyat Indonesia, pedagang bendera rasa kesepian. Daerah orang yang nak pilih ke penggunaan bendera lah dan biasa. Kalau dibandingin sama tahun lalu, masih dengan tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu itu kan di online itu masih jarang. Nah, kalau sekarang di online itu banyak. Nah, terus tambah lagi sekarang daya belinya kurang. Terus kayak instansi pemerintahan kurangin pembeliannya. Kayak ibaratnya ngirit lah. Biasanya beli 10, jadi 3. Kalau langganan ada banyak. Nah, langganan itu bagian ada yang dari pemerintahan, kelurahan, kecamatan tuh. Bagian lagi ada yang kantor-kantor. Harapannya lebih baik lagi lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari sekarang itu kan kayaknya yang digemur-gemurin di TV itu kan ekonomi ngeroket, stabil. Nah, cuman di kenyataannya itu nggak sesuai sama yang dibilang sama presiden atau segala macam itu. Jangan lagi ada upacara 17 Agustus yang mewah-mewah begitu. Bikin sederhana saja. Cukup naikkan bendera, lalu mengheningkan cipta. Bahwa kita belum merdeka sesuai dengan cita-cita bangsa. Karena perayaan itu tidak menghilangkan penderitaan rakyat. Pemilu demi pemilu yang berganti hanya presiden, anggota DPR, anggota kabinet. Penderitaan rakyat tidak pernah berganti, saudaraku. Ini Pak Prabowo, ini kan rezim reformasi Gus Dur.
Orang-orang yang berada di zaman Gus Dur itu hidup semua hari ini. Semuanya hari ini sudah senjakala, Bang. Mau ditolak atau tidak, mereka adalah usia sudah senjakala. Kalau kita melihat, adakah kesadaran elit melihat situasi usia mereka sudah mencapai titik nadir? Dan kenapa mereka di usia titik ini tidak kunjung rekonsiliasi untuk menentukan jati diri bangsa ini ke depan? Padahal mereka sudah punya cucu loh, Bang. Sulit, karena di usia inilah dia baru menikmati kehidupan. Di usia hari ini baru menikmati kehidupan. Kehidupan politik apa kehidupan sebetul-betulnya? Bagi dia kehidupan politik adalah satu keistimewaan dari seluruh kehidupan. Karena disitulah dia meraup keuntungan sebesar-besarnya. Punya jabatan, punya legacy, punya privilege. Itu yang diperoleh. Dan di Indonesia, pengakuan terhadap orang yang menjabat atau pejabat itu terlampau istimewa. Akhirnya kita melupakan bahwa dia sesungguhnya pelayan itu. Sementara negara-negara maju, presiden yang paling istimewa hanya dijaga, takut dibunuh orang saja. Tapi selebihnya biasa saja. Menteri, wali kota, gubernur biasa saja. Mamdani bisa mendebat pikirannya dengan presiden. Di Indonesia itu sesuatu yang bahaya. Jadi kalau Anda tanya, kenapa orang-orang tua ini masih ada di dalam sistem politik, kan sederhananya begitu. Apakah kita berdoa supaya dia tiada? Enggak, bukan begitu, Kan? Pak. Enggak. Yang kita maksudkanlah ambisinya. Ya, ambisinya. Nah, orang-orang ini bukan cuma sekedar urusan dunia yang mereka kemudian menganggap segala sesuatu itu bisa bisa survive selamanya. Karena disitulah parameter kesuksesan bagi mereka. Tapi percayalah, saudaraku, bahwa ini adalah era terakhir di mana tokoh-tokoh politik elit politik yang pragmatis itu akan mengakhiri hidupnya. Dan ke depan, ketika perubahan mendasar lahir di Republik ini, entah melalui perubahan revolusi atau tidak, tergantung Presiden Prabowo. Kalau dia memperbaiki tatanan ini dengan baik, maka rakyat tidak akan bangkit. Rakyat akan bersama-sama dia untuk pelan-pelan memperbaiki situasi ini. Tunggu. Indonesia dan Malaysia ternyata merayakan kemerdekaan di bulan yang sama setiap tahun. Awalnya terdengar biasa, tapi tanggalnya justru berdekatan dengan kisah sejarah yang ternyata berbeda. Indonesia memilih 17 Agustus, sementara Malaysia merayakannya pada 31 Agustus setiap tahun. Serius, hanya 14 hari memisahkan dua perayaan kemerdekaan negara bertetangga ini. Namun, ada satu hal yang membuat ceritanya jauh lebih menarik dari sekadar tanggal. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, sedangkan Federasi Malaya merdeka dari Inggris pada 1957. Artinya, tanggalnya berdekatan, tetapi perjalanan sejarah menuju kemerdekaan ternyata terpaut 12 tahun. Tunggu dulu, justru perbedaan perjalanan inilah yang membuat Agustus terasa punya cerita istimewa. Jadi, bukan cuma sama-sama merdeka di Agustus, tanggalnya dekat, sejarahnya terpaut 12 tahun. Nah guys, bentar lagi tanggal 31 Malaysia mau merayai hari kemerdekaan guys. Gak sabar guys menunggu hari kemerdekaan Malaysia. Di Malaysia kalau hari kemerdekaannya itu seru banget guys. Melihat tentara-tentaranya di Putrajaya, melihat kembang api. Pokoknya kalau hari kemerdekaan Malaysia, di Malaysia ini seru guys. Oke, merdeka Malaysia, Malaysia merdeka. Berkibarlah bendera Malaysia. Ini kita berhasrat untuk membuat pengenalan logo dan tema bagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kesejahteraan dinikmati. Kerajaan telah menetapkan tema bagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 iaitu kesejahteraan dinikmati. Manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun ini. Logo dan tema yang dipilih akan menjadi identiti utama dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Pemilihan tema ini memberi gambaran visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni yang bermaksud setiap individu dapat menikmati kesejahteraan secara menyeluruh. Fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Kedua, saya
ingin menyeru rakan-rakan media agar menyebarluaskan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ini supaya semangat penghayatannya dapat diterapkan kepada setiap lapisan masyarakat dan kemuncaknya dizahirkan sewaktu sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September 2026. Saya turut menggesa rakan-rakan media untuk memperbanyak penyampaian kandungan yang berteraskan nilai kenegaraan dan semangat patriotisme kepada seluruh rakyat Malaysia. Usaha ini penting bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh jati diri nasional, khususnya sempena sambutan Bulan Kebangsaan yang bakal menjelang. Untuk makluman semua, program dan aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan tetap disambut dengan meriah walaupun dilaksana secara sederhana. Maklumat sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini boleh diperoleh melalui saluran rasmi di portal Merdeka 360. Marilah kita sama-sama menghayati tema kesejahteraan dinikmati dengan memperkukuh semangat perpaduan serta menyemai rasa syukur atas keamanan, kestabilan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Perpaduan yang kukuh ini menjadi asas penting untuk kita menumpukan perhatian kepada pengurusan dan pembangunan negara secara lebih berkesan, khusus dalam menghadapi cabaran serta ketidaktentuan persekitaran global semasa. Has officially started. It's like 9:07. Lots of excitement. There's a huge military presence in this parade, and every time someone sees someone new, something cool, like, the whole crowd cheers. It's so fun. Of course, it's not just military. There is tons of other participants. There's almost 19,000 participants in this parade. So we got universities, religious groups, cosplay, just about anything you could think of. Can't feel my legs. We just saw our first float. It was a dino. That's so cool. So crazy. People are really excited about these mascots over here. I don't know who they are though. I think they're just like cartoons here probably. Yeah. But people are They, pushing like- in to get really close Yeah, to they them. love them. Everybody's just screaming for all the firefighters, showing their muscles. And Nate says, "What is this magic light?" It's fun. I like when the big trucks and boats are coming through. You can see it easier. And everyone's really excited about it. We finally saw a dog! Look at how cute they are! Look at that one, so pretty with the white and the brown. They're like giant Legos. Oh my gosh, look at those! Oh, they are literally on the treads, rolling on the street with people in them. I cannot believe these tanks. There's so many. There's so many. Where do they park all of these? What? I'm shocked. Look at that thing! It is getting crazy in the parade. We started slow and we are ending with a bang. Can't believe I found you. You saw some of that. Okay, here comes the helicopter. Whoa! Wow. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya dekat Indonesia hari penyambutan kemerdekaan para sahabat disediakan 8.100 tiket. Yang lainnya yang tidak punya tiket tidak boleh merayakan di
di hari hari kemerdekaan di Jakarta macam itu, di di istana kemerdekaan, di istana di istana kepemimpinan Bapak Prabowo macam itu, di gedung di istana macam itu. Jadi kalau dekat Malaysia itu semua orang bisa menikmati, termasuk orang Malaysia dan juga orang pelancong boleh datang menengok hari kemerdekaan yang ada di dataran Merdeka ataupun di Putrajaya macam itu, sahabat. Jadi enaklah kalau jadi orang Malaysia, dan tema untuk tahun ini sahabat, kesejahteraan dinikmati bersama macam itu. Di Indonesia masih banyak yang mengatakan kita ini masih belum merdeka macam itu, sahabat. Tetapi sahabat, dengan adanya di media-media pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah melejit 5% macam itu. Sedangkan di mata masyarakat sahabat, masih banyak masyarakat yang masih menderita, tidak merasakan kesejahteraan macam itu. Dan ada juga yang menaikkan bendera setengah saja, setengah tiang saja, karena mereka mengatakan ini merdeka, tidak merasakan vibesnya merdeka, kesejahteraan masyarakat macam itu. Masih banyak rakyat-rakyat yang masih menderita macam itu. Intinya macam itu, sahabat. Kesejahteraan masih belum merata di Indonesia. Hanya segelintir orang, segelintir pejabat yang merasakan kaya-kaya dan merasakan bahagia, sedangkan rakyatnya menderita, itu saja. Mungkin videonya sampai di sini, sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.